Kembali lagi bersama saya Munawar Rahmat atau Rara. Seperti biasa, kalian akan bertemu saya di hari Jumat dalam acara Bincang Kampus. Dan Jumat ini menjadi spesial karena kita berdialog bukan secara virtual, melainkan live dari studio Tribun Timur di Jalan Cendrawasih nomor 430. Dan sore ini kita akan ngobrol dengan pimpinan dari Universitas Bosowa dan Politeknik Bosowa. Langsung saja ke Bapak di sebelah kiri saya. Kita sapa-sapa dan sapa-sapa Tribuners dulu nih Pak. Baik, Assalamualaikum dan selamat sore para Tribuners yang sempat menyaksikan acara pada sore hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan tentu rasa syukur kepada Allah SWT. Sore ini kita bisa bersama di Tribuners, dan tentu saya berterima kasih kepada Tribun mengundang kami pimpinan Universitas Bosowa Makassar untuk hadir bersama-sama pada sore hari ini. Saya Baharudin dari Universitas Bosowa Makassar, Wakil Rektor 1 yang membidangi bidang akademik, kerjasama dan pengembangan kurikulum. Mudah-mudahan tentunya kehadiran kami pada sore hari ini bisa memberikan banyak informasi kepada para Tribuners apa sih dan bagaimana sesungguhnya Universitas Bosowa itu. Itu mungkin Mbak Rara, kasih. Selanjutnya ini biasa disapa kayak kalau dari namanya Isminarti kayaknya sapanya Bu Ismi nih. Iya betul Mbak Rara. Saya kenal dulu dong Bu Tribuners. Iya. Oke, halo Tribuners. Sore ini kami bersama Bosowa Education. Dalam hal ini di pendidikan tinggi kami ada Universitas Bosowa dan Politeknik Bosowa. Saya mewakili Politeknik Bosowa. Dalam hal ini mewakili sebagai Wakil Direktur 2 bidang non-akademik. Jadi kami di sini ada dua, akademik dan non-akademik, dan saya sendiri membidangi masalah keuangan, SDM, dan kerjasama. Para Tribuners yang hadir hari ini dan menyaksikan kegiatan ini, betul-betul kami berharap para Tribuners bisa melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana Bosowa Education, dalam hal ini pendidikan tinggi di Bosowa, bisa memberikan sumbangsi kepada masyarakat luas, khususnya di bidang pendidikan tinggi, guna memberikan pendidikan yang layak buat masyarakat, sehingga kita sebagai masyarakat betul-betul bisa melanjutkan pendidikan yang lebih baik lagi. Para Tribuners, kalau ingin menyaksikan kami, silahkan ikuti kami seterusnya. Oke Mbak Rara, terima kasih banyak Mbak Rara. Nanti kita akan kenal lebih lanjut dengan Bu Ismi dan Pak Bahar, tapi ada hal yang lebih penting dan menarik untuk kita bahas. Ini terkait penerimaan mahasiswa baru, apalagi pengumuman UTBK sudah disampaikan oleh LPMT-nya, sudah disampaikan pengumumannya, dan sekarang kampus swasta sedang membuka lowongan, kayaknya kerjaan deh, membuka pendaftaran calon mahasiswa baru. Dan Unibos sore ini dan Polibos akan ngobrol banyak seputar bagaimana proses mendaftar di Unibos maupun di Polibos itu sendiri. Tapi sebelumnya kita akan mulai dengan, kalau tahun ini di Unibos itu Pak, biasanya kan bertahap nih kalau swasta Pak, penerimaan mahasiswa barunya bertahap. Kalau tahun ini apakah masih bertahap, apalagi ini kita pandemi nih Pak? Ya, baik Mbak Rara. Jadi Universitas Bosowa dalam rekrutmen mahasiswa atau penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021, sistem penerimaannya itu hampir 100% adalah online. Sehingga istilah bertahap itu kami tidak menggunakan lagi istilah itu, karena semua serba online dengan pandemi 19 yang kita hadapi ini. Jadi sampai hari ini sistem seperti itu bagi mahasiswa yang berada di luar Kota Makassar, itu mereka langsung mendaftar secara online. Demikian juga yang ada di Makassar, yang mau online boleh, yang mau offline boleh ke kampus. Tapi istilah kami di kampus itu adalah one day service. Jadi hanya berada lebih kurang 2 jam di kampus, seluruh selesai, apakah dia diterima atau tidak. Itu yang program kita. Jadi kami tidak mengenal istilah bertahap, tetapi sistemnya hampir 100% totality online. Itu Mbak Rara. Tahan dulu Pak ya. Kita ke Ibu Ismi dulu nih.
Kalau di Polibos ini, di Unibos ini one day service. Misal hari Jumat kita ke kampus, hari Jumat juga kelar. Apakah di Politeknik juga demikian atau gimana Bu kalau di Polibos? Kalau sistemnya sama Mbak Rara ya. Jadi tetap ada one day service. Kemudian yang kami lebih tekankan adalah online service-nya. Jadi kita selalu online. Jadi kalau ada yang berminat untuk bergabung dengan Politeknik Bosowa, silahkan bisa dibuka websitenya www atau www.politeknikbosowa.ac.id/registrasi. Jadi Mbak Rara mungkin dan Tribuners bisa langsung online di situsnya, kemudian bisa langsung registrasi online. Dan kemudian mungkin setelah mengisi form, langsung bisa dihubungi oleh salah satu tim dari penerimaan mahasiswa baru kami. Jadi tim ini langsung pada saat selesai klik enter langsung otomatis ditelepon. Jadi automatically langsung ditelepon. Jadi tidak usah khawatir. Ya responnya fast respon pokoknya Mbak Rara. Jadi di samping kalau dibilang 24 jam kayaknya tidak sampai 24 jam Mbak Rara ya. Mungkin cuma berapa menit saja langsung ditelepon. Iya, yang penting sudah tekan enter langsung ada respon dari tim PB kami. Tapi selama di pandemi COVID ini kan kita terkendala, ada juga mahasiswa dari daerah yang tidak ada jaringan nih Bu, kesulitan mengakses internet. Bagaimana kemudian kampus memfasilitasi ini di dalam proses penerimaan mahasiswa barunya Bu? Ya, kalau masalah seperti itu sudah sering Mbak Rara ya. Jadi kalau masalah itu kita taktisi saja Mbak Rara. Jadi kami juga ada beberapa sekolah di daerah, kami sudah safari ke beberapa daerah, kemudian kami menitipkan form-form di kepala sekolah atau di sekolahnya. Jadi anak-anak yang mau misalkan bergabung atau mau ikut serta dalam penerimaan mahasiswa baru, tinggal datang ke sekolahnya saja. Jadi kalau di sekolahnya itu sudah lengkap formnya dan lain-lain, kami juga siapkan di sana. Jadi kalau memang tidak berkesempatan untuk online, ya bisa, atau mungkin bisa ada WA-nya kami. WhatsApp itu kan lebih mudah Mbak Rara ya, dimanapun berada. Iya betul. Ya jadi lewat WA saja. Tim PMB kami siap 24 jam untuk itu. Ya. Ada di websitenya tertera lengkap. Di Unibos juga ada nomor itu Pak? Ada. Jadi kami di Unibos itu juga servisnya 1 kali 24 jam. Jadi sebagai gambaran Mbak Rara bahwa pendaftar online kami sepertinya tidak ada kendala dengan internet yang keadaan terrible itu. Sampai hari ini sudah ada yang mendaftar online ya, sudah 3.012 orang ya. Sampai sore ini yang mendaftar online di Unibos. Yang mendaftar online ini nanti akan juga mengajukan pendaftaran ulang. Nah, dengan itu saya berharap mungkin saya tidak terlalu optimis misalnya mencapai segitu yang akan mendaftar ulang. Tapi kalau saya bisa dapat sampai 70% sesuai dengan target kami untuk tahun ini berencana menerima 2.050 mahasiswa, itu optimisnya. Tapi pesimisnya itu di range 1.500. Insya Allah akan tercapai. Karena begitu dinamikanya dan apalagi saya punya prestasi yang mungkin bisa menjadi salah satu referensi bagi seluruh Tribuners yang mengikuti acara pada sore hari ini, bahwa tahun ini kami betul-betul bersyukur kepada Allah tentunya atas dukungan semua pihak termasuk Tribuners yang selama ini memberikan dorongan ikut membesarkan Universitas Bosowa. Target kami itu untuk masuk 100 besar terbesar di Indonesia itu 2024. Ternyata baru 2020 ya Mbak Rara. Saya sudah masuk di top 100 terbaik di Indonesia. Tepatnya urutan ke-82 dari 4.200 perguruan tinggi. Itu di Indonesia. Tapi kalau di wilayah LLDP 9 Indonesia Timur saya urutan kedua dari 357 perguruan tinggi dan sekolah tinggi. Jadi saya rasa Tribuners inilah mungkin menjadi suatu referensi. Mari tentunya saya berharap banyak ikut bergabung di Universitas Bosowa sebagai salah satu the best university at South Sulawesi, at Indonesia. Ini obrolan kita 1 jam ke depan ini akan mengulik lagi, apalagi sudah disebutkan tadi prestasinya,
Politeknik Bosowa punya prestasinya tersendiri, apalagi kalau tidak salah Polibos itu alumninya langsung kerja, ada jaminan, bahkan mereka selama proses perkuliahan ada magang di industri gitu Bu. Mungkin bisa cerita-cerita dulu nih Bu ke Tribuners, apalagi nih kayak Polibos ini belum terlalu dikenal nih teman-teman Tribuners nih. Ya, oke. Jadi para Tribuners, sekilas tentang Politeknik Bosowa ya. Jadi kalau kita di Politeknik Bosowa ada 5 program studi. Jadi ada perawatan dan perbaikan mesin, kemudian teknik mekatronika, teknik listrik, perpajakan dan perhotelan. Jadi 5 program studi ini dibangun betul-betul mensupport unit bisnis, awalnya mensupport unit bisnis yang ada di Bosowa. Jadi di Bosowa Corporate, misalkan perhotelan itu mensupport hotel-hotel yang ada di Bosowa. Hotel Bosowa itu yang kita ketahui adalah Hotel Arya Duta, kemudian ada Novotel. Jadi ini betul-betul kita persiapkan untuk mensupport beberapa hotel yang ada di Makassar ataupun yang ada di luar kota. Nanti perusahaan di bawah Bosowa Corporation ini ya ngambilnya dari Polibos. Iya betul Mbak Rara. Jadi memang tujuan awalnya itu seperti itu. Yeah. Jadi memang tenaga teknisi kan, kalau kami diploma 3. Jadi teknisi yang betul-betul bisa menempati posisi di unit-unit bisnis Bosowa. Itu awalnya kita membangun Politeknik Bosowa. Tetapi ternyata pada saat kedepannya bukan lagi unit bisnis yang membutuhkannya. Ternyata banyak perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan baru yang memang membutuhkan alumni kami. Jadi program kami Politeknik Bosowa itu ada sistem yang kemarin ya saya sampaikan 321 Mbak Rara ya, kayak sepak bola. Jadi 3 semester itu kita ada di kampus, kemudian 2 semester ada di di industri. Ya, kemudian 1 semester balik lagi ke kampus. Ini yang paling penting Bu di industri mahasiswa tak belajar apa saja di sana Bu? Dan seperti apa outputnya setelah mereka belajar di industri itu Bu? Ya. Jadi pada saat 2 semester kita bisa bayangkan barangnya kita berada di perusahaan selama 2 semester. Otomatis 1 tahun berada di perusahaan betul-betul pengalaman kerja betul-betul. Jadi sama seperti dengan OJT, on the job training. Jadi OJT itu seakan-akan kita OJT. Jadi memang kita memilihkan tempat praktek industri itu yang betul-betul sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Jadi kalau misalkan anak-anak yang disiplin ilmunya dari teknik, perawatan dan perbaikan mesin, kemudian teknik mekatronika, teknik listrik, kami memang mempersiapkan tempat-tempat yang memang sudah menjadi hubungan kerjasama dengan kami. Jadi untuk beberapa tahun ini selama Politeknik berdiri, ada beberapa perusahaan, salah satunya di Bekasi, yang waktu angkatan pertama kami itu perusahaan Jerman Mbak Rara ya, namanya Scott Eiger Glass. Jadi perusahaan ini anak-anak kami magang di sana, mereka pun digaji, kemudian transport bolak-baliknya itu dibayarkan. Jadi bagaimana perasaannya seorang mahasiswa, ternyata kata dosennya gajinya lebih besar daripada dosennya. Jadi itu mungkin agak miris sedikit Mbak Rara ya. Besaran mana nih Bu kalau kita magang di BUMN yang tadi itu? Lebih besar di sana karena perusahaan Jerman Mbak Rara ya. Yeah. Jadi ada salah satu mahasiswa kami dulu angkatan pertama, dan setelah 1 tahun di sana perusahaan itu meminta dia langsung kembali, langsung masuk ke perusahaan. Tapi kami ada aturan, 1 semester itu harus kembali lagi ke kampus. Yeah. Jadi dia harus menyelesaikan dulu tugas akhirnya. Tetapi anaknya mungkin sudah punya pengalaman di perusahaan, kemudian di perusahaan dia juga mencoba mencari tahu kira-kira tugas akhir apa yang menarik untuk mereka persiapkan sebelum dia kembali ke kampus. Dan akhirnya dengan apa yang mereka buat di perusahaan itu menjadi improvement dari perusahaan, dan itu menjadi nilai khusus bagi mereka. Jadi ada improvement yang bisa mereka kembangkan di perusahaan, dan itulah mungkin yang kalau kita sebut sinergi ya, sinergi antara pendidikan dengan dunia industri. Jadi di situ yang kami dapatkan, anak-anak itu betul-betul semangat pulang itu selalu pasti semangat, membawa semangat baru masuk ke kampus. 1 tahun di perusahaan itu tidak gampang Mbak Rara ya. Ada kasus juga Bu, nggak mau balik ke kampus 1 tahunnya kan masih sisa nih, nggak mau balik betah di tempatnya. Rata-rata balik Mbak. Iya, karena mungkin tahulah orang Bugis Makassar mungkin tidak terlalu
ini, mungkin setelah itu baru kembali lagi. Jadi ada beberapa juga yang dari untuk yang kemarin ini kami ada langsung direkrut dari RSS namanya Mbak Rara di Bekasi juga. Jadi mereka itu langsung merekrut 20 orang mahasiswa alumni kami. Jadi hari ini wisuda, besoknya langsung diterima kerja. Iya, betul Mbak Rara. Jadi direkturnya itu sudah datang ke kampus, kemudian tinggal mereka sign saja langsung berangkat. Dan sekarang sudah 2 tahun, sudah ada di luar negeri juga. Mereka sudah kan perusahaan inspeksi, mereka sudah keliling dunia, dosennya sendiri belum pernah keliling dunia, mahasiswanya sudah keliling dunia. Ya, jadi itu ada beberapa yang istimewanya yang saya bilang Mbak Rara ya. Kemudian yang lebih istimewa lagi adalah kami tidak mahasiswa itu keluar bukan dengan IPK, indeks prestasi kumulatif, tetapi ada plusnya. Plusnya itu adalah attitude. Ya, jadi saya selalu ingat attitude Bu kalau BOSOA. Jadi kalau kita itu ada namanya NK Pak Mbak Rara. Jadi NK itu nilai kelakuan. Jadi IPK plus NK itu adalah output kami. Jadi ada nilai kelakuannya. Jadi biar bagaimanapun kita tetap ada beberapa saran dari perusahaan juga selalu ya yang penting itu adalah attitude. Karena kalau kepintaran itu bisa kita cari, bisa kita bisa kita cari di mana-mana, tetapi kalau attitude itu yang susah diubah. Jadi dengan kegiatan ini, dengan pendidikan ini yang kami asah adalah di samping IPK-nya juga attitude-nya. Jadi ada IPK dan NKK, nilai kelakuan kumulatif. Jadi walaupun pernah ada satu angkatan itu anaknya pintar, tetapi jarang tepat waktu datangnya Mbak Rara. Ini masalah tepat waktu saja. Jadi sering telat. Ya, tapi IPK-nya paling tinggi. Itu tidak bisa jadi yang terbaik. Iya, jadi itu yang menurunkan grade-nya dari teman-temannya yang walaupun cuma beda berapa grade-nya, tapi dia tidak bisa yang terbaik karena nilai NKK-nya. Dan ini yang menjadi nilai plus untuk perusahaan itu Bu, merekrut alumni-alumni dari Polybos. Ya, jadi kemarin kami juga sempat ada kontrak dengan PT Mayura. Jadi PT Mayura itu sebelum kami ini mungkin bulan-bulan ini juga akan ada perekrutan. Jadi Mayura itu memang prioritaskan perekrutan di kampus kami saja. Jadi mereka waktu itu baru membuka pabrik di Goa. Jadi ada pabrik di Goa, kemudian mereka butuh teknisi untuk kontrol. Jadi pada saat itu mereka itu merekrutnya di kampus kami, dan akhirnya mereka tes selama 1 tahun. Ternyata dia langsung berpikir ini sepertinya alumni Politeknik BOSOA ini berbeda dengan yang lain. Jadi tahun berikutnya mereka langsung merekrut di kampus kami. Jadi sebelum kami wisuda, biasanya sudah ada nama-nama mahasiswa yang sudah diterima. Iya, sudah diterima di PT Mayura. Jadi memang betul-betul kami juga sebenarnya bangga juga karena dengan sistem yang kami terapkan, mereka datang pagi jam 7:30 itu sudah siap semuanya, siap baris. Mereka baris, kemudian nanti 3:30 baris lagi untuk pulang. Jadi mereka finger, jadi tetap finger. Jadi kami memang memposisikan mahasiswa kami layaknya seperti di perusahaan. Berarti bisa dikatakan kampus ini industri langsung Bu. Bentuk lain industri sebenarnya. Iya betul Mbak Rara. Jadi mereka di prepare itu dipersiapkan masuk dengan finger, pulang dengan finger, kemudian pakai seragam. Disiplin apalagi? Iya disiplin. Jadi mungkin kalau saya bilang kampus di Indonesia Timur, apalagi di Makassar, belum ada yang seperti itu. Karena terus terang saya pun ini alumni Politeknik Mbak Rara ya. Jadi saya alumni Politeknik, saya dari PNUP Pak Mbak Rara. PNUP. Jadi saya juga merasakan bagaimana berada di Politeknik. Jadi jiwanya itu memang sudah jiwa Politeknik. Nampak perbedaan di Iya, berbeda sekali. Jadi memang konsepnya ini memang kita awalnya dari Politeknik Manufaktur
Badung, Polman. Kemudian ada beberapa juga pengajar kami dari Politeknik Bangka Belitung. Itu semuanya berkolaborasi. Saya juga dari PNUP, ini kolaborasi yang saya pikir sinerginya yang betul-betul bagus sehingga menghasilkan konsep seperti ini. Seperti itu Mbak Rara. Keren banget nih, Pak. Andai saya masih bisa kuliah, Bu. Maunya daftar di Polibos ini saya, Bu. Tapi saya kayak sudah tidak masanya lagi daftar untuk S1. Ini buat Tribuners nih. Buat para orang tua yang mendengarkan kita. Iya, tadi udah dengar Polibos, kelebihannya Polibos, lulusannya itu terutama adalah attitude. Karena ada pepatah yang mengatakan, without attitude you are nothing. Benar kan Pak, Bu? Iya, jadi kalau tidak punya attitude, kamu bukan apa-apa. Jadi sehebat apapun kamu, kalau tidak punya attitude, you are nol. Ini banyak banget nih informasi yang sudah disampaikan Polibos, selalu tertukar nih Bu, saya Polibos, Unibos. Kita ke Unibos dulu nih Pak. Tadi ini kan udah laksanakan wisuda 2 hari berturut-turut, udah wisuda, sudah 3.000-an pendaftar juga, artinya animo masih tinggi di Unibos ini Pak. Itu tadi soal one day service Pak, bisa mungkin lebih detail soal apa-apa yang perlu kita siapkan nih Pak. Ini kan Tribuners yang mau daftar dan para orang tua calon mahasiswa baru ini Pak, mau tahu gitu Pak, apa yang harus saya siapkan Pak? Jadi Mbak Rara ya, pada umumnya penerimaan mahasiswa itu ada beberapa persyaratan yang sifatnya administrasi normatif yang harus disiapkan. Nah itu para Tribuners sekalian tentu hampir semuanya kita sudah paham. Ada ijazah, ada KTP dan seterusnya. Seperti pada umumnya yang kami paparkan di web kami. Nah, setelah itu yang kita lakukan di one day service itu, setelah mahasiswa datang, itu kita registrasi dulu, kira-kira makan waktu maybe 15 menit kurang lebih. Setelah itu diarahkan masuk dalam ruangan khusus yang memang kita sudah siapkan untuk itu dengan physical distancing, protokol kesehatan. Itu langsung melakukan ujian zero paper Mbak Rara. Jadi sesungguhnya one day service itu online juga. Karena disitulah mereka langsung ujian, ada 2 tipe ujian yang kami tawarkan. Merupakan standar nasional sama dengan itu. Jadi ada TPA itu 60 nomor, kemudian akademik dan ada bahasa Inggris 40 nomor. Dengan standar kelulusan yang kami memang sudah ukur sesuai dengan kemampuan para alumni siswa SMA itu SMK. Nah, setelah itu dilakukan tes lebih kurang 1 jam 20 menit untuk 100 nomor itu. Nah, setelah diisi semuanya itu hanya kurang lebih 1 menit, mungkin tidak sampai sudah kelihatan saya lulus atau tidak. Nah, kalau kebetulan dia tidak lulus misalnya mungkin karena mereka tidak konsentrasi dan seterusnya atau belum ada persiapan, kami beri waktu lagi tanpa membayar lagi yang namanya uang pendaftaran, nggak ada. Kami tes ulang kembali apakah dia mau besok atau mau sorenya setelah merasa tenang. Atau 1 minggu kemudian boleh Pak? Boleh juga. Boleh 1 minggu kemudian. Tapi itu tadi kami beri ruang kembali untuk mencoba sekali lagi. Mungkin pada saat tes pertamanya tadi itu mereka belum konsentrasi, kaget. Datang dengan ruangan yang begitu cantik Mbak Rara. Lagi galau, dia grogi di ruangan yang sejuk itu sehingga mereka mungkin salah isi dan lain sebagainya. Nah, itulah yang one day service yang saya andalkan. Ternyata setelah pengumuman UMPTN itu perharinya itu maybe kurang lebih antara 50 sampai 100 pendaftaran. Itu yang kepingin untuk one day service. Peningkatannya terasa setelah pengumuman UTBK. Jadi walaupun demikian Mbak Rara, saya tetap membuka kesempatan kepada generasi kita, adik-adik kita semuanya. Tadinya saya harus tutup pendaftaran 31 Agustus kemarin. Tapi melihat animo begitu besar dan juga saya menyadari betul peran perguruan tinggi sebagai elemen untuk ikut mengambil bagian dalam mencerdaskan bangsa, saya perpanjang pendaftaran sampai dengan tanggal 30 September nanti. Jadi bagi para Tribuners yang ingin bergabung dengan kami, itu masih ada kesempatan. Cukup panjang, tapi jangan terlalu diperlambat karena itu perpanjangannya itu kami tidak otomatis sampai ke sana. Kalau kuota sudah terpenuhi seluruh 40 prodi yang saya miliki, itu saya tutup. Kecuali kalau S3 juga demikian, kami ada S3 perencanaan wilayah, ada program magister 7 program studi, ada bahasa Inggris, ada administrasi negara, ada hukum, ada perencanaan wilayah, itu di S2 saya, ada budidaya perairan. Saya rasa kami komplek Mbak Rara. Ada fakultas kedokteran juga yang saya tahun ini sudah menerima yang tahun ke-5.
kemarin kami sudah wisuda perdana sebanyak 33 sarjana kedokteran. Itu tepat waktu dan kualitinya tidak diragukan. Karena seluruh yang mengajar di situ adalah kolaborasi antara UNAIR sebagai salah satu perguruan tinggi the best kedokteran Indonesia berkolaborasi dengan Unhas. Sehingga alumni kami, saya betul-betul bergembira, dari 50 yang saya terima kemarin mampu menyelesaikan studi tepat waktu 33 orang. Itu berarti di angka di atas 85% Mbak Rara. Dan sisanya dikit lagi. Sedikit lagi, lebih kurang 10 Mbak Rara. Insya Allah mungkin Oktober dia sudah bisa ikut wisuda. Sehingga bagi orang tua yang berminat di kedokteran, jangan ragu. Kami punya proses yang luar biasa yang juga masih terbuka pendaftarannya. Itu Mbak Rara. Sampai 31 September 2020. Kalau Polibos Bu ada perpanjangan enggak, Jana? Ya, jadi kalau Politeknik Bosowa juga awalnya sampai 30 Agustus Mbak Rara. Nah, kemudian karena masalah pengumuman ini, akhirnya diperpanjang juga. Jadi para Tribuners sampai 30 September 2020. Jadi kalau memang masih berminat untuk kuliah, ya silahkan datang atau mengunjungi website kami. Seperti itu Mbak Rara. BTW ini Bu, ngomong-ngomong, kampusnya Ibu di mana sih? Dari tadi kita ngobrol banyak. Ya tak kenal maka kata sayang Mbak Rara ya. Iya. Jadi kampus kami ada di kawasan industri Makassar, tepatnya di Jalan Kapasaraya nomor 23. Jadi Terkenalnya dengan apa Bu nama lokasinya? ya, Nama lokasinya terkenalnya dengan nama apa Bu? nama Kim aja. Kima, di kawasan Kima. Ya, Kima. Jadi kawasan industri Makassar atau Kima, kami posisinya di Jalan Kapasaraya nomor 23. Jadi kalau Tribuners melewati Jalan Kapasaraya, menoleh ke kanan sedikit akan terlihat pintu gerbang dengan tulisan Politeknik Bosowa tentunya. Dan mungkin kalau kita masuk, kita baru melihat kampus swasta yang sudah dibeton sampai sejauh mata kita memandang. Jadi kampus kami luasnya sekitar 3 hektar lebih Mbak Rara. Jadi memang dulu bekas salah satu perusahaan Bosowa, kemudian kami jadikan kampus. Dan kampus ini memang diperuntukkan buat Tribuners yang betul-betul siap untuk bekerja di perusahaan atau siap pakai Mbak Rara ya. Jadi kalau ke kawasan industri Makassar itu salah satu-satunya yang ada di Kima itu adalah kampus kami, satu-satunya kampus yang ada di kawasan industri Makassar atau di Kapasaraya itu adalah kampus kami. Dan gampang sekali kita lihat. Mungkin kalau kita mau cari di Google Map juga, tinggal browsing Politeknik Bosowa, langsung kita diarahkan masuk ke pintu gerbangnya. Iya betul. Menarik sekali obrolan kita, dan sepertinya kita jeda dulu nih Pak Ibu. Kita jeda dulu Tribuners, kita akan kembali bertemu tentunya dengan obrolan yang seru. Bersama saya Munawar Ahmad, jurnalis Tribun Timur, dan dengan narasumber kita
Bapak Insinyur Bahar dengan Ibu Ismi. Dan pembahasan kita tadi sudah banyak sekali di mana alumni-alumni Polibo saat ini, bagaimana penerimaan mahasiswa baru dan bahkan memperpanjang pendaftaran sampai 31 September 2020. Dan saatnya kita membahas bagian yang paling penting dan tidak boleh kita lewatkan. Biasanya ini Pak, Ibu, kita sebagai orang tua mahasiswa, om, tante, kalau mau daftarkan anak keponakan di sebuah kampus, yang pertama ditanyakan paling kampus itu akreditasinya apa? Gimana dengan program studi di sana? Apa saja program studinya? Mungkin bisa jelaskan ke Tribuners dulu nih Pak, biar mereka bisa mempunyai banyak pilihan. Oh ternyata di Unibos ada prodi ini. Oh di Polibos ternyata kita juga bisa kuliah soal ini. Silakan Pak. Baik, makasih Mbak Rara. Jadi Tribuners yang saya hormati, kami di Universitas Bosowa itu mungkin ya hampir barangkali perguruan tinggi yang mungkin menempati urutan kedua atau ketiga prodi terbanyak di wilayah 9. Saya punya program studi itu ada 40 program studi. Terdiri dari 9 fakultas, 1 program pasca sarjana. Nah, khusus untuk dari 9 fakultas ini mungkin saya sampaikan kepada Tribuners semua bahwa kami ada fakultas kedokteran, tadi saya sudah sampaikan, ada fakultas hukum, ada ekonomi, ada fakultas teknik, ada fakultas pertanian, ada sospol, ada sastra, ada FKIP, ya, ada kami punya. Kemudian ada apa lagi ya selain ini, ada 9 fakultas yang kami bina. Nah dari ke-9 itu yang membawahi 40 prodi tadi, hampir 80% sudah terakreditasi. Jadi kami berada dalam posisi akreditasi B dengan A. Khusus universitasnya atau yang dikenal dengan istilah akreditasi institusi itu kami dalam posisi B, ya. Jadi B sekarang kami. Jadi kami menuju ke A. Ini insya Allah kami dalam proses hari ini kita pembenahan karena sudah terkirim karena COVID, harusnya ada asesmen lapangan dari reviewer Jakarta dan tim Dikti. Karena Ban PT tidak bisa asesmen lapangan, maka kita merancang untuk segera online. Jadi itu kita lakukan dan itu sudah terkirim. Mudah-mudahan itu merupakan cita-cita besar kami bahwa Unibos sangat berharap dan optimis bisa meraih akreditasi tingkat institusi. Sehingga kalau itu yang terjadi berarti perguruan tinggi swasta yang kedua mungkin insya Allah setelah UMI akreditasi yang kami nyusul. UMI merupakan referensi saya karena mereka itu adalah sudah berumur 67 tahun barangkali Marara lahir 54, kami baru lahir kemarin. Ya, jadi kalau bergabung secara corporate dengan Unibos itu baru tahun ini masuk tahun ke-7. Tapi berubah nama menjadi Universitas Bosowa dari Universitas 45 itu nanti 1 Oktober tahun 2015. Praktis sangat mudah sekali Mbak Rara. Tapi dengan loncatan-loncatan yang kami lakukan, proses yang baik kami lakukan, itulah tadi yang saya sampaikan dari awal prestasi yang kami bisa raih. Karena memang kami jaga dari sekian elemen yang menjadi ukuran atau preambel kualitas suatu perguruan tinggi yang menjadi catatan dan merupakan hal mutlak harus dipenuhi dan dipatenkan oleh Kemendikbud itu. Jadi pertama adalah input, ya, proses input, kemudian ada proses, kemudian ada proses outputnya, terakhir adalah outcome. Nah, semuanya itu kami sangat sangat telaten bersama dengan seluruh jajaran untuk memenuhi semua itu, dan itulah merupakan standar-standar yang terukur oleh Kemendikbud untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai suatu perguruan tinggi yang layak atau bisa diberi penghargaan seperti yang saya sebut tadi. Nah, komponen 4 itulah yang menjadi variabel kemarin menjadikan kami bisa keluar sebagai terbaik masuk top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Itu lawang kami bukan saja PTS, tapi di dalamnya ada PTN, lebih kurang 4.200. Ini mungkin sesuatu prestasi yang kami harus syukuri dan Tribuners harus mendukung kami tentunya dengan mensupport di kemudian waktu yang tentunya dalam pengembangan lebih lanjut, Mbak Rara. Saya kira ini tidak terlepas dari hubungan baik dengan yayasan, Pak. Iya, itu merupakan salah satu kata kunci, Mbak. Jadi perguruan tinggi yang stabil, yayasan merupakan suatu istilahnya kalau dalam undang-undang itu penyelenggara. Kami adalah pengelola. Nah, yayasan inilah yang berperan untuk menyiapkan prasarana dan sarana infrastruktur yang harus kita miliki. Kamilah yang menggoreng itu.
Mau dijadikan apa dari itu, universitas sebagai pengelola punya tanggung jawab penuh, dan di khusus kami di Yayasan Aksa Mahmud itu betul-betul itu sangat-sangat terjaga dan supportin dari yayasan. Sekali lagi saya sangat bangga dan tentu berterima kasih ke yayasan karena tentu kita tahu Marara bahwa Yayasan Pendidikan Aksa Mahmud itu umurnya juga belum seberapa tua, tapi dalam kiprahnya dalam dunia kependidikan luar biasa, mampu memberikan ruang yang baik terhadap perguruan tinggi yang mereka bangun, dan mereka betul-betul secara totaliti dengan sumber daya yang dimiliki dikerahkan penuh untuk kami lakukan pengolahan dari yayasan perguruan tinggi yang diberikan amanah kepada kita untuk dikembangkan, Mbak Rara. Dan memang sih Pak, salah satu kunci keberhasilan kampus swasta adalah bagaimana hubungan baik dan sinergitas dengan yayasan, dengan pimpinan di kampus dan seluruh stakeholder di kampus, sehingga kampus itu bisa keluar menjadi perguruan tinggi yang memang diharapkan adik-adik mahasiswa kita, teman-teman mahasiswa kita. Sedikit lagi Mbak Rara, terkait dengan yayasan itu, setiap kita melakukan apapun, kalau ada prestasi dari mahasiswa itu, yayasan memberi reward, penghargaan. Ada apresiasi yang luar biasa. Seperti kami wisuda tadi, ranking 1 sampai 3 itu langsung seperti yang disampaikan oleh Mbak Ismi tadi, diberi reward untuk masuk di corporate kita. Karena BOSOWA punya grab lebih kurang 55 perusahaan dengan berbagai aktiviti. Bebas hambatan, Pak. Bebas hambatan. Nah, itu saya rasa jadi yayasan, dan malah tadi kita berharap sudah ada yang bisa diberi beasiswa untuk ke luar negeri. Sementara kami jajaki James Cook University Australia, itu kami hampir jalan. Kemudian Anhui University China, COVID lah yang menyebabkan semuanya untuk sementara kami harus menahan diri untuk itu. Tapi itu supportin dari yayasan penuh untuk para alumni kita, para mahasiswa kita yang berprestasi, Mbak Rara. Gitu ya. Dan banyak program sebenarnya akan didapatkan adik-adik calon mahasiswa baru Unibos dan Polibos, hanya masih kendala pandemi ini. Setelah pandemi mungkin semua akan digeliatkan kembali dan akan bergerak cepat meraih akreditasi A pastinya. Insya Allah, Mbak Rara. Kalau di Polibos nih Bu, selain perhotelan tadi sudah dibuka sama perhotelan, bisa lulusan bisa kerja di Arya Duta, di Novotel, apalagi nih Bu program studi di Polibos? Mungkin kalau kerja, kalau yang tadi saya sebutkan Arya Duta sama Novotel, mereka praktek industri praktek ininya pendidikannya di sana. Jadi kalau kita kuliah prakteknya di sana. Jadi kalau kuliah praktek kita kan biasanya kalau kampus-kampus lain di kampus Mbak ya. Jadi kalau Politeknik BOSOWA khusus perhotelan itu kuliahnya malah di hotel. Ya, biasa. Jadi kalau non teknik itu kuliahnya di salah satu perusahaan BOSOWA juga di Semen BOSOWA Maros, itu semuanya teknik itu di sana kuliahnya. Jadi ada program studi perawatan dan perbaikan mesin, teknik mekatronika, sama teknik listrik. Jadi mereka prakteknya kuliah prakteknya di perusahaan. Kemudian kalau mereka mau magang yang 2 semester itu, ya bisa kembali lagi ke sana, tetapi jarang yang mau ke sana karena mereka sudah tahu semua tentang apa yang ada di perusahaan. Jadi kebanyakan yang pada saat kita praktek di sana, kuliah di sana, kurang yang mau balik lagi ke sana, kecuali yang memang domisilinya di sana, terkendali dengan transportasi dan lain-lain, maka kembalilah dia ke sana untuk praktek. Dan biasanya yang kuliahnya di sana, prakteknya di sana, nanti kerjanya di sana juga. Jadinya akan kembali lagi karena dia kalau istilahnya sudah khatam gitu Mbak Rara. Jadi anak-anak yang praktek industri, contohnya di perhotelan Mbak Rara ya. Kalau perhotelan sekarang kami akreditasinya B Mbak Rara. Akreditasinya B, mereka praktek industrinya rata-rata di hotel luar negeri. Jadi mereka prakteknya ada di Malaysia, ada di Singapura, dan kalau sekarang ini mereka ada di salah satu hotel yang ada di Malaysia. Ada beberapa yang mungkin kalau anak-anak sekarang yang mereka berpikir saya ke sana pakai apa? Iya, betul Bu. Membayangkan saja transport ke luar negeri itu susah. Iya banget ini. Iya, betul. Jadi jangan khawatir. Jadi mereka itu
kita itu ke sana, hotel sudah dipersiapkan dengan oleh pihak hotel. Berarti akomodasi aman. Ya, aman, tempat tinggal aman, kemudian kita digaji juga di sana. Apalagi urusan perut aman juga. Iya, betul. Jadi pandemi saja anak-anak itu masih tetap di sana, Mbak Rara. Karena banyak urusan administrasi yang mereka dialihkan ke sana. Jadi khusus untuk selama pandemi mereka masih tetap praktik di sana. Kalau di Makassar sendiri, khususnya di Indonesia, khususnya di Makassar, Mbak Rara ya, itu banyak yang apalagi perusahaannya yang sudah agak sedikit goyang masalah pandemi, itu banyak yang dipulangkan. Jadi pada saat dipulangkan ya memang agak sedikit dilema juga, karena mereka itu pertama akan kehilangan ilmu tentunya, tetapi jangan salah, karena kami juga siap, pengajar kami siap. Kami ada industri juga di kampus. Jadi anak-anak itu yang tadinya dipulangkan dari perusahaan, betul-betul kami manfaatkan di industrinya kami. Ya, jadi kalau istilahnya SMK itu ada teaching factory-nya, kalau kami ada unit produksinya, Mbak Rara. Iya, jadi mereka itu praktek kembali lagi ke kampus, tapi masuk di dalam unit produksi. Tapi kalau sampai hari ini sejak berdirinya Polibos, apa sudah ada lulusan yang stay di luar negeri gitu, Bu? Kalau stay di luar negeri cuma di perusahaan, tetapi ditempatkan di luar negeri, tapi bolak-balik dari negara satu ke negara lain, tapi tidak stay di satu tempat. Siapa negaranya, Bu? Kemana saja? Kemarin ke Arab ada, ke Dubai sudah ada juga. Ke Dubai sudah ada juga. Jadi yang inspeksi ada ke Dubai, kemudian ke Singapura. Pokoknya sudah 10 negara mungkin. Ada yang ke Spanyol, ke Eropa ada juga. Jadi sudah banyak negara yang mereka kelilingi, dan rata-rata anak-anak ini sudah tidak mau lagi balik ke kampus. Sudah nyaman di sana. Sudah nyaman. Paling kalau ke kampus kangen sama keluarga, mampir ke kampus. Seperti itu. Jadi kalau di samping itu juga kami ada program kerjasama, Mbak Rara ya, dengan pemerintahan Kabupaten Baru. Jadi putra-putri daerah Baru ini betul-betul pemerintahnya perhatian dengan putra-putri daerahnya. Jadi mereka memberikan beasiswa pendidikan, kemudian di samping beasiswa pendidikan harapannya mereka bisa lanjut kuliah ke luar negeri. Dan kuliahnya itu ke Taiwan. Kami ada kelas khusus di Taiwan, Mbak Rara. Ini menarik, Bu, disampaikan untuk jadi ada Tribuners. Chinsin University itu ada alumni kami sekarang itu yang lagi kuliah di sana sekitar 50 orang. Dan itu setiap tahun pada saat kita ada lulusan lagi, mereka buka kelas, kemudian mahasiswa bisa daftar ke sana lagi. Dan di sana mereka sistemnya itu, kita kan sudah kerjasama dengan beberapa perusahaan yang ada di Taiwan. Jadi mereka itu kuliah sambil kerja. Jadi pada saat mereka datang, mereka kan kuliah dulu. Kuliah itu mungkin sekitar 2 bulan. Mereka sudah beradaptasi dengan sistem yang ada di Taiwan. Kemudian setelah itu dia langsung masuk di perusahaan. Jadi di perusahaan itu mereka akan mulai beradaptasi dengan lingkungan perusahaan. Di perusahaan juga tidak cuma satu perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang kita sudah MOU dengan beberapa perusahaan. Jadi mungkin pada saat mereka praktek di sana, mereka langsung bisa mendapatkan salary untuk membiayai kuliahnya mereka. Iya, jadi kalau biaya kuliah ke Taiwan tidak perlu lagi khawatir karena sudah bisa membiayai diri sendiri, Mbak Rara. Mau saya tanyakan, Bu, kalau didengar ceritanya praktek di negara ini berpindah ke sini, berpindah ke sana, itu kayaknya biaya kuliah di Polibos itu akan mahal deh, Bu. Apalagi situasi kita pandemi nih. Apakah di kampus Polibos ada kebijakan untuk penerimaan mahasiswa baru, terutama istilah kerennya sih bisa dicicil? Ya, jadi kalau biaya pendidikan umum saja ya, kita sekarang lagi diskon 20%, Mbak Rara. Jadi yang biaya pendidikan kami 5 juta, diskonnya 20%, tinggal 4 juta. Itu subsidi dari yayasan kami ya, 20%. Itu jadinya cuma bayar 4 juta. Kemudian di masa pandemi ini kami ada buka jalur kerjasama. Jalur kerjasama itu free pendaftaran, bebas biaya pendaftaran, dan free tes akademik. Jadi mereka tidak perlu lagi tes akademik.
Kenapa? Karena mereka sudah memilih kampus negeri dan dari kampus negeri itu kami dapat datanya sudah ada dengan nilainya. Jadi tidak usah khawatir Tribuners yang pernah daftar di PTN kemudian iya betul. Jadi para Tribuners tidak usah galau, tidak usah khawatir kalau tidak lulus PTN. PTN bukan harga mati ya. Jadi masih banyak PTS yang mungkin bisa akan lebih baik daripada kita berada di PTN. Ya, jadi bukan harga mati PTN-nya. Seperti itu. Tidak lolos di perguruan tinggi negeri favorit, jangan langsung patah semangat. Jangan Ternyata langsung patah semangat. banyak kampus swasta, banyak politeknik, salah satunya Politeknik Bosowa ini yang lulusannya sudah, kita nggak usah bicara banyak, bicara lulusan aja, silakan lihat sendiri hasilnya itu luar biasa sekali. Yang tadi juga Mbak Rara katakan cicilan. Jadi pada saat Tribuners berminat untuk masuk menjadi mahasiswa baru, kami bisa memberikan cicilan ringan, seringan-ringannya. Jadi bisa dicicil setiap bulan, Mbak Rara. Bisa dicicil setiap bulan. Jadi kalau satu semester kita ada 6 bulan, ya dicicilnya selama 6 kali. Tidak ada bunga, Bu. Tidak ada. Dan ada yang namanya uang pangkal, Mbak Rara ya. Pada saat masuk itu bisa dicicil selama 1 tahun. Wah, ini kebijakan yang sangat ditunggu-tunggu nih. Betul. Situasi ekonomi lagi tidak stabil, pemasukan orang tua calon mahasiswa baru juga, jadi kebijakan ini betul-betul. Kalau di Unibos, Pak, kebijakan ini ada juga atau gimana, Pak? Atau lebih banyak 1 tahun cicilan mungkin Pak? Unibos mungkin lebih banyak, Pak. Jadi Tribuners sekalian bahwa Unibos itu yang saya suka sebut Unibos. Universitas Bosowa singkatannya itu selalu disebut Unibos. Biasa Pak Profesor Dr. Insinyur Haji Saleh Palu, Magister Engineering Rektor saya, itu sering main dengan istilah itu bahwa Uni itu adalah perkumpulan bos-bos. Jadi Tribuners yang masuklah untuk menjadi bos di Universitas Bosowa itu. Nah, berbagai kebijakan kita sikapi dengan pandemi COVID-19 ini, diantaranya tadi termasuk pembayaran. Kami ada 40 prodi dengan variasi pembayaran berbeda, Mbak Rara. Mulai yang tertinggi menurut ukuran kami sampai dengan yang rendah sekali. Nah, rata-ratanya itu kalau di Unibos dengan perlakuan pembayaran per bulan itu yang kami mulai buka sekarang ini, baik terhadap mahasiswa baru maupun nanti yang mahasiswa lamanya itu sudah berjalan, itu bisa sudah 500.000 itu sudah cukup untuk bisa kuliah. Tapi yang pertama itu 1 juta sudah bisa kuliah, nikmati kuliah di Universitas Bosowa dengan kebijakan baru ini. Ada satu, Mbak Rara, yang saya ingin sampaikan di Tribuners sekalian, bahwa kalau kemarin kami melihat animo dari adik-adik mau masuk itu lebih 3.000 mendaftar online. Tapi di situ kami ada pendaftaran, one pendaftaran. Saya takutnya kalau mereka ragu di situ sehingga tidak bisa mereka next untuk lanjut mengisi ujiannya. Akhirnya saya buat kebijakan kemarin, insya Allah kami perlakukan mulai besok mungkin itu mereka ujian dulu lah. Jadi tidak usah bayar apa-apa dulu, nanti setelah dinyatakan lulus mendaftar ulang baru diperhitungkan semua. Jadi mereka ujian tanpa membayar uang pendaftaran lebih awal. Jadi salah satu itu Mbak Rara. Jadi saya mengajak betul Tribuners ini bahwa kami punya kampus namanya itu kalau di Malaysia dengar namanya Twin Tower, Mbak Rara. Iya, Twin Tower. Petronas kami ada juga Twin Towernya Makassar itu. Inilah Unibos. Sebelum mendarat kalau kita keliling itu kampus atau gedung yang kelihatan itu Unibos. Jadi yang tertinggi barangkali Mbak Rara pada masanya. Sekarang sudah ada banyak lebih tinggi dari dia. Tapi kembarang Twin Tower seperti itu rasanya masih langka. Unik, Mbak Rara. Dan insya Allah dalam waktu tidak lama itu akan menjadi tri kembar. Ya, jadi karena kedokteran segera mau dibangun dengan lantai 7, Mbak Rara, dengan fasilitas yang luar biasa dari yayasan. Gambarnya sudah jadi, peletakan batu pertanyaannya sudah siap dilakukan. Tapi dengan kendala teknis sedikit karena kita sibuk dengan segala hal ini, termasuk founder terhormat kita Pak Haji Aksa Mahmud juga masih sibuk di Jakarta sehingga semua sementara kita tunda. Tapi itulah Mbak Rara. Itu tadi berapa kali cicil, Pak? Kalau dari Polibos tadi bisa dicicil 6 bulan 1 semester.
Kami Mbak Rara itu berhitungnya di semester berjalan. Jadi kalau tadi 6 bulan, saya hitungnya kemarin dan saya sudah share di web kami itu 5 bulan Mbak Rara. Oh, 5 bulan. Jadi kalau fakultas tertentu seperti pertanian, sospol ya, FKIP, PGSD itu ya, itu kami itu bayarnya kan cuma 3 juta, ada 2,5 juta per semester. Berarti dia jatuh-jatuhnya di angka 500.000 sudah bisa. Tapi fakultas teknik, hukum, ekonomi jatuhnya di 1 juta Mbak Rara, baru bisa nikmati belajar di kami. Tapi jangan ragu Mbak Rara, semuanya ada kebijakan. Selalu ada Jadi kebijakan. itu bukan harga mati apa yang saya sebut tadi dengan berbagai tentu kebijakan yayasan sekali lagi. Jadi jangan mundur tidak kuliah di Unibos karena tidak punya duit. Jadi itu kira-kira Mbak Rara. Ya, Jadi terkait dengan itu. kalau daftar di Unibos tes dulu, nanti fee bayarnya dipikir. Kita tes dulu, masuk dulu, nanti baru bayarnya. Termasuk di Polibos ada cicilan. Cuma satu Mbak Rara, karena kami terkendala sedikit di sistem. Saya memperlakukan mulai kemarin sore dari hasil meeting kami, tapi pihak IT tidak semudah itu untuk meng-cut dari sistem yang kita bangun sebelumnya. Sehingga sekiranya mengalami kendala seperti itu, kami juga punya seperti Polibos tadi ada stay 1 kali 24 jam memberi petunjuk, tetap bisa ikut ujian tanpa melakukan itu dengan di recheck oleh tim IT kami. Tapi secara otomatis seperti yang berlaku selama ini mungkin hari Senin baru bisa on ya, bisa dilakukan seperti itu. Sehingga lewat Tribuners ini saya berharap informasi ini menjadi referensi tentunya. Jangan langsung lari, tapi hubungilah nomor telepon yang ada di web kami atau WA yang tertera di situ. Insya Allah kami akan menguak kemudian Mbak Rara. Tahan dulu Pak, kita masih ada satu obrolan yang pastinya akan ditunggu. Ini kita akan bahas soal beasiswa. Tribuners, kita akan kembali selanjutnya. Tribuners, balik lagi sama saya. Ini kita sudah hampir sampai di sesi terakhir dan sudah banyak Tribuners yang memberikan pertanyaan dan nonton kita di YouTube Tribun Timur dan Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Tapi sebelum sampai ke sana, sebelum menyapa para Tribuners, ada satu bahasan yang sayang banget kalau kita lewatkan, apalagi di sini ada Bapak Wakil Rektor Unibos, ada juga Wakil Direktur Politeknik Bosowa, yaitu soal beasiswa dong. Jadi ini sebenarnya di Polibos, di Unibos ada ndak nih Bu beasiswanya? Apalagi terutama mungkin beasiswa dari Yayasan Aksa Mahmud nih Bu. Oke Mbak Rara ya. Jadi kalau beasiswa banyak sekali. Banyak sekali, mulai dari kalau awal-awal kami buka ada namanya beasiswa early bird. Jadi memang kita khususkan untuk camaba yang lulusnya tahun lalu.
Jadi mereka lulus tahun lalu, kemudian belum kuliah. Jadi mereka punya kesempatan untuk beasiswa early bird. Jadi betul-betul mereka sudah punya nilai ijazah, karena biasanya pada saat kita buka pendaftaran, anak-anak SMA itu yang baru lulus belum punya nilai ijazah. Jadi memang ini early bird kita persiapkan untuk camaba yang lulusnya tahun lalu. Kemudian di samping itu kami ada buka beasiswa peduli. Jadi khusus untuk pandemi ini kami bukanya beasiswa peduli. Wow. Jadi beasiswa peduli ini diskonnya lumayan. Jadi kami ada uang pangkalnya itu diskon 50%. Kemudian SPP-nya diskon 20%. Oh, kuliah lagi, Bu. Jadi selama pandemi ini mereka diberikan kemudahan. Jadi uang pangkal berat ya itu kami diskon 50%. Itu beasiswa peduli, Mbak Rara, selama pandemi. Kemudian ada juga beasiswa kerjasama. Jadi beasiswa kerjasama kami itu bekerja sama dengan beberapa kampus politeknik di Makassar. Kerjasama ini memang kita prioritaskan bagi pendaftar yang daftar di PTN tetapi tidak lulus seleksi, bisa langsung registrasi ke kami dan itu free pendaftaran dan free tes akademik. Dan diskon SPP-nya 20%. Iya. SPP-nya diskon 20% ya Rara ya. Uang pangkalnya pun diskon 20%. Jadi jangan khawatir, banyak diskon yang kami bisa berikan. Kalau istilahnya diskon kayaknya kayak di pasar, Mbak Rara ya. Mungkin subsidi ya. Lebih bagusnya subsidi. Ya, jadi kalau kita subsidi untuk beasiswa kerjasama, kemudian ada lagi beasiswa dengan pemerintah daerah. Jadi dengan pemerintah daerah kami ada sudah jalan tahun ketiga dengan Kabupaten Baru. Yeah. Jadi Kabupaten Baru itu mengirimkan putra-putri daerahnya mereka setiap tahun itu ada 20 orang. Yeah. Jadi 20 orang ini dibiayai full oleh pemerintah Kabupaten Baru. Jadi mereka itu tidak perlu lagi bayar uang pangkal, uang SPP, itu semuanya sudah dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Baru. Pokoknya datang aja dulu. Datang saja, duduk, berprestasi, dan setelah dia berprestasi harapannya akan dilanjutkan ke Taiwan. Wow. Seperti itu harapannya. Setelah dari Taiwan baru kembali ke daerah. Iya, kembali ke daerah. Memang harapannya seperti itu. Iya. Jadi betul-betul SDM Kabupaten Baru terangkat. Berarti Pemda ini sadar akan kebutuhan SDM yang Betul perlu sekali. dari daerah sendiri. Iya. Jadi di samping beasiswa kerjasama dengan pemerintah daerah, kami juga ada beasiswa untuk karyawan. Jadi kalau kami kan unit bisnisnya besar, Mbak Rara ya, ada beberapa unit bisnis, dan jangan khawatir kalau bapaknya tidak atau orang tuanya tidak bukan di Politeknik Bosowa ataupun di Universitas Bosowa. Dia mungkin adanya di Semen Bosowa Maros, kemudian adanya di Bosowa Berlian Motor, taksi, itu jangan khawatir karena ada juga subsidi untuk untuk anak karyawan. Jadi Tribuners jangan khawatir, semuanya ada subsidinya. Tinggal kalau misalkan Tribuners ingin mendapatkan subsidi itu semuanya, bisa tanya langsung ke atau kunjungi website kami www.politeknikbosowa.ac.id. Di situ langsung akan ditanyakan apa maunya. Kalau memang mau daftar, silakan langsung registrasi, isilah form registrasi, dan setelah mengisi registrasi akan ada feedback langsung dari tim kami. Jadi tim kami itu akan memberikan feedback setelah Tribuners menekan enter. Jadi pada saat enter ya langsung kami ada respon. Jadi pada saat respon pastinya Tribuners akan diberikan kemudahan, diberikan peluang untuk bertanya. Kira-kira Tribuners ini daftar mau tertariknya di program studi apa? Jadi kalau misalkan tertariknya di salah satu program studi kami memberikan kesempatan untuk memilih 2 program studi. Jadi ada 2 pilihan, apakah dia mau teknik ataupun non teknik, silakan dipilih, dan itu bebas sebebas-bebasnya, apakah dia dari IPS
bisa masuk teknik, jangan khawatir. Jadi tidak ada lagi, saya IPS nggak bisa masuk teknik. Jangan khawatir, IPS juga bisa masuk teknik. Salah satu dari mahasiswa kami juga dulu awalnya IPS. Bu, nggak pede saya masuk teknik. Kenapa nggak pede? Nggak tahu matematika. Akhirnya sekarang sudah kerja di salah satu PLTU di Jeneponto. Ya, jadi memang tidak menutup kemungkinan yang saya bilang tadi, ilmu itu gampang kita cari, tetapi attitude itu yang susah kita. Ya, jadi maksudnya walaupun kita ini dari IPS tidak tahu matematika, tapi kan kita bisa mencari tahu, kita bisa belajar banyak. Dan saya rasa kalau tenaga pengajar kami di Politeknik Bosowa, saya rasa saya yang paling tua Mbak Rara ya. Kalau kesehatan ya, tapi saya yang paling tua Mbak Rara. Jadi dosen-dosen kami itu semuanya mungkin kalau dibilang anak milenial Mbak Rara ya. Jadi kalau tertarik lihat Mbak Rara ya, dosen-dosen kami ya silahkan datang ke kampus kami. Mungkin kalau dilihat bergabung dengan mahasiswanya kayak seumuran semuanya. Ya, jadi memang harapannya betul-betul ada jiwa muda yang bisa berpartisipasi dalam pendidikan ini, karena biar bagaimanapun kita ini adalah pendidikan vokasi yang betul-betul mengunggulkan keahlian, dan keahlian ini sangat penting sekali buat Tribuners, karena tanpa keahlian perusahaan itu carinya itu, kamu bisanya apa? Iya, betul. Yang ditanyakan kamu bisanya apa? Dan itu yang sulit dijawab, Bu. Iya. Dan saya kemarin sempat waktu menguji salah satu mahasiswa kami, karena kan ini sudah selesai ujian Mbak Rara ya. Saya tanya, kamu bisanya apa? Setelah dari kampus ini kamu bisanya apa? Dan betul-betul saya takjub. Saya dulu waktu selesai kuliah itu, saya ditanya, saya nggak tahu. Paling saya cuma bisa office. Ya. Mereka ini semuanya keahlian yang mungkin orang-orang di luar sana sudah pakarnya, itu mereka sudah bisa. Karena itu yang tadi 1 tahun di perusahaan. Dan itu memang betul-betul pengalaman yang sangat besar, sangat menarik buat mereka. Kalau di Polibos ada KIP juga? Kalau di Politeknik Bosowa kita juga ada KIP, Kartu Indonesia Pintar. Jadi untuk KIP itu saya dengar pendaftaran untuk swasta itu sampai Oktober. Jadi Oktober dibukanya ya. Jadi kami ada jatah untuk KIP. Jadi Tribuners kalau merasa tidak mampu, kemarin saya sempat dihubungi Mbak Rara ya. Ada beberapa panti asuhan. Jadi kami sempat ada bakti sosial, baksos ke panti asuhan. Di panti asuhan itu ibunya tanya, ini anak saya mau lanjut kuliah tapi tidak punya biaya. Jangan khawatir Bu ya. Jadi jangan khawatir, kenapa? Karena kami juga ada program KIP. Jadi ada program KIP dan rata-rata panti asuhan itu ada kartu KIP-nya, dan itu adalah akses masuk untuk program ini. Jadi Tribuners jangan khawatir, dengan menggunakan kartu KIP itu adalah akses tol untuk masuk di program ini. Seperti itu Mbak Rara. Siap. Ini sudah jelas sekali info soal beasiswa. Kita sudah banyak bahas banyak hal, termasuk lulusan-lulusan, akreditasi kampus, bagaimana kampus, dan kita kembali ke Pak Bahar nih Pak. Kalau di Unibos apa nih Pak beasiswanya? Baik, Pak. Jadi Universitas Bosowa itu menyiapkan juga berbagai skim beasiswa. Selain yang disiapkan oleh negara, yang mungkin para Tribuners sudah tahu bahwa kami selalu juga salah satu perguruan tinggi peraih terbesar dari skim-skim beasiswa yang disiapkan oleh Kemendikbud. Itu kami sangat rutin mendapatkan itu, dan kami memang melakukan suatu penguatan tersendiri dari proses yang kita lakukan, sehingga mahasiswa yang berprestasi itu mendapatkan kesempatan beasiswa sangat besar dari negara. Itu yang pertama. Nah, selain yang tadi, KIF itu juga memang merupakan sesuatu yang Unibos ikut ambil bagian. Untuk tahun ini kita dapat jatah mungkin lebih kurang 100 Mbak Rara untuk KIF yang kita akan terima. Nah, satu kebanggaan bahwa yayasan seperti juga yang mungkin mirip dengan Polibos tadi, itu menyiapkan beberapa skim beasiswa. Ada yang sampai pertama masuk sampai dengan selesai itu dibiayai full oleh yayasan.
itu kami ada. Jadi istilahnya jalur prestasi kita ada, ya memang sudah juga di web sudah jelas Mbak Rara bahwa yang memiliki prestasi yang luar biasa nasional itu pihak yayasan menyiapkan beasiswa dari semester 1 sampai dengan semester 8. Nah, lain-lain yang terkait dengan beasiswa yang kita lakukan selain dengan pola kemitraan tadi, itu juga kita ada di Universitas Bosowa. Tapi intinya bahwa seluruh jalur beasiswa yang ada itu kami selalu memfollow up dengan mencoba melibatkan seluruh mahasiswa yang tertebar di seluruh prodi, dan itu kami lakukan secara profesional, proporsional istilahnya Mbak Rara. Jadi seperti misalnya beasiswa KIP sekarang itu, karena kita hanya bisa mendapatkan dari negara itu 2,4 juta misalnya. Nah, kalau kami memberikan kepada mahasiswa teknik misalnya dengan uang kuliahnya yang begitu tinggi, itu harus disubsidi oleh pihak kita yayasan atau universitas. Sehingga kami menempatkan istilahnya secara proporsional. Kami tidak membagi rata di seluruh prodi yang ada. Nah, itu juga sangat jelas sekali. Jadi kalau yang terkait dengan beasiswa, jangan ragu Tribuners sekalian. Universitas Bosowa itu menyiapkan banyak sekali skema beasiswa. Yang saya mau katakan bahwa di PTS di WL 9 kami selalu berada di urutan 1, 2 atau 3 pemberi beasiswa terbanyak kepada para mahasiswa kami sampai dengan tahun ini Mbak Rara, tahun 2020 ini. Itu yang terkait dengan beasiswa Mbak Rara. Siap. Ini mungkin Pak, kita sudah banyak sekali yang kita bahas dan kita tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara bersama dengan Bapak Wakil Rektor dari Unibos dan Wakil Direktur dari Politeknik Bosowa. Dan sebelum kita menutup obrolan kita sapa-sapa dulu Tribuners yang sedang menonton kita nih Pak di YouTube Tribun Timur dan Facebook Tribun Timur. Dan ada salah satu pertanyaan di YouTube kita, dan ini tadi kita terlewat membahasnya Bu, dan ini termasuk penting juga. Tapi saya sapa-sapa dulu Bu ya. Ini ada Muhammad Idrus, alhamdulillah nyimak. Ada Sanata Faistra nyimak. Ada Cigo TV, ternyata ada Politeknik Bosowa juga ya rupanya. Syarat saya taunya cuma Unibos. Mantap, sukses untuk institusi pendidikan Bosowa. Ada juga Marif Mansur Channel, alhamdulillah menyimak. WD1 Fakultas Hukum UIM. Dan ini Pak pertanyaan, dan ini dari Arif Usman 575. Ini penting juga tapi hampir terlewat. Untungnya ada Tribuners yang bertanya sama kita nih. Ini pertanyaannya Bu soal SDM, bagaimana rasio dosen dan mahasiswa di masing-masing kampus. Mungkin Pak Bahar dulu. Baik, makasih Mbak Rara. Mengenai SDM kita, Tribuners ya, terutama saudara kami yang bertanya tadi itu, bahwa itulah yang menjadi standar utama kita, rasio antara mahasiswa dengan dosen. Nah, untuk kami di Eksakta seperti yang diatur di Kemendikbud itu, bahwa kita memang terbagi. Kalau Eksakta itu rasionya berada di angka 120 sampai 130. Itu satu dosen satu ya. Kemudian kalau dia non Eksakta itu bisa sampai 1:40 Mbak Rara. Tapi kami di Unibos itu dengan pemenuhan dengan rasio dosen itu kita memang konsen di situ. Jadi rekrutmen dosen kita harus betul-betul memenuhi itu tadi, karena itu berada dalam posisi input tadi. Itu nilainya sangat tinggi sekali dan fatal kalau itu yang kita tidak penuhi. Perimbangan antara dosen dengan mahasiswa. Itu sekarang aturan negara, aturan Kemendikbud itu 1:5. Jadi setiap prodi itu harus memiliki minimal 5 dosen. Kalau mahasiswanya bertambah harus dosennya juga banyak. Seperti misalnya saya di Fakultas Hukum, saya punya dosen kurang 21 ya. Kemudian di Fakultas Ekonomi juga demikian. Karena kami harus mengikuti dan menjaga ritme itu sesuai dengan aturan yang ada, tidak boleh kami menyalahi aturan perimbangan antara dosen dengan mahasiswa. Jadi pihak Universitas Bosowa itu sangat konsen di situ, sehingga itulah sebabnya mungkin perguruan tinggi swasta juga yang memiliki dosen cukup banyak. Kami punya dosen itu lebih 300 Mbak Rara. Dosen Pak, Prof berapa, profesor berapa? Saya ada 13 orang Mbak Rara. 13. Kemudian doktor itu sudah lebih 90. Dalam posisi SDM Human Resource kami itu Mbak Rara, kami sudah berada dalam posisi 45%.
Itulah juga salah satu variabel menyebabkan kami keluar sebagai ranking nasional itu. Karena dari SDM punya nilai sangat tinggi sekali, kami sudah berada di atas 40%. Jadi tenaga lecturer kami, dosen kami sudah lektor kepala. Jadi ini luar biasa, dan insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan profesornya bisa bertambah. Tentu itu kami selalu lakukan itu sehingga human resource, sumber daya manusia kita bisa lebih tinggi lagi ke depan, Mbak Rara. Jadi aman, dan itu harus kami jaga. Karena itulah merupakan suatu roh perguruan tinggi. Kalau quality dosen kita jaga, dengan perimbangan kita jaga. Itu kira-kira Mbak Rara. Kalau bisnis, Ya, kalau Politeknik Boswa sendiri sama seperti standar pemerintah, maksimal 5 Pak ya, minimal 5. Minimal 5. Jadi kalau kami program studi kami sekarang lebih daripada 6 untuk dosen tetap yayasan Mbak Rara ya. Cuma kalau kita kembali lagi ke dunia vokasi, itu berarti betul-betul kita harus meyakinkan kalau mahasiswa ini betul-betul memegang satu alat. Tidak rame-rame gitu Mbak Rara ya. Karena kita mau mengasah keahlian mereka. Jadi potensi mereka itu tidak boleh saling berbagi dengan yang lain. Bisa kolaborasi, tetapi dalam satu tim misalkan ada project dan lain-lain, itu baru kita buatkan berkolaborasi. Tetapi kalau misalkan mereka praktek itu harus sendiri-sendiri. Jadi pada saat kita praktek, kita ini maksimal dalam satu kelas itu 25 orang Mbak Rara. Tapi memang sebenarnya awalnya 24, cuma masih bisa adalah kuota 1 untuk ini membackup mahasiswa yang banyak daftar. Jadi 24 itu kenapa 24? Jadi memang kita prioritaskan untuk membagi kelas kecil. Jadi pada saat mereka praktek, kita bagi 3 kelas. Jadi ada 8 orang satu kelas. Dan 8 ini kita maksimalkan untuk bisa menguasai satu project yang memang itu akan dipakai nanti pada saat mereka praktik industri. Jadi memang dari semester 1, semester 2 sampai semester 3 kita memang betul-betul memprioritaskan mahasiswa ini mau melihat kompetensi mahasiswanya seperti apa, tapi dengan catatan kita membagi dengan kelas kecil supaya mereka kita betul-betul konsen, dosennya konsen dengan mahasiswanya dan mahasiswanya pun konsen untuk mengetahui satu alat. Jadi seperti itu. Jadi kalau dibilang rasio ya mungkin tidak semuanya kampus seperti itu kalau saya bilang Mbak Rara ya. Dan tidak semua kampus vokasi seperti itu. Kalau ada pun kampus vokasi mungkin di luar Makassar. Jadi memang kita mengantisipasi apa yang nanti terjadi pada saat mereka praktik industri. Karena pada saat praktik industri mereka akan berkolaborasi dengan para pekerja yang ada di industri. Pasti mereka ditanya, kamu bisanya apa dari kampus? Karena mereka cuma 3 semester Mbak Rara. Jadi betul-betul kita maksimalkan apa yang kamu harus bisa lakukan sebelum kamu praktik industri. Jadi yang kami fokuskan. Jadi memang kita bagi kelas kecil. Jadi kalau khusus Tribuners yang betul-betul berniat untuk mengasah kemampuannya, misalkan ingin menguasai satu ilmu, silahkan bergabung dengan kami. Kami cuma buka satu kelas untuk prodi teknik, dan satu kelas itu cuma maksimal 25 orang. Dan adapun kalau misalkan ini masih memungkinkan untuk 30 orang Mbak Rara. Jadi kalau 30 orang itu kita bagi kelas kecilnya 10-10-10. Ya, jadi kalau 24, 8-8-8. Dan itu akan maksimal sekali pemanfaatannya oleh pengajar. Jadi kita sebagai pengajar pun mengajar 10 orang itu akan lebih mudah dibandingkan rame-rame ada 50 orang, ada 40 orang. Alatnya yang dipakai juga kita maksimalkan, mereka manfaatkan. Jadi yang selesai dari Politeknik Boswa alumni kami, mereka itu kan buat tugas akhir Mbak Rara ya. Jadi tugas akhir itu tidak semata-mata mereka buat saja kemudian kita tidak implementasikan. Jadi mereka buat tugas akhir kemudian diimplementasikan dengan cara apa? Pertama mereka akan membuat alat praktikum yang akan dipakai nanti untuk adik-adik kelasnya. Kemudian yang kedua bisa kita manfaatkan untuk siapa? Untuk masyarakat. Jadi ada kemarin kami ikut lomba di pemerintah provinsi.
Dan itu dapat juara Mbak Rara ya, lumayan anak-anak dapat juara tentang teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna. Iya, betul, teknologi tepat guna. Jadi beberapa prestasi mungkin yang telah diraih anak-anak kami. Salah satunya yang selama pandemi juga kami sempat ikut lomba desain dan itu masuk juara favorit se-Indonesia. Kalau itu Mbak Rara mau saya tambah sedikit. Iya. Kalau kami lomba Kopik kemarin ya tahun 2020 dari 12.000 peserta Mbak Asia se-Indonesia, Universitas Bosowa keluar sebagai juara 1 Mbak Rara. Jadi ini luar biasa lomba kopi, desain kopi kemarin. Pandemi, adik-adik mahasiswa kita bulan B kemarin tanggal 20 saya juara 1 nasional Mbak Rara. 12.000 peserta Universitas Bosowa keluar sebagai juara 1. Jadi produktif di tengah pandemi Covid, kuliah daring tetap aktif. Tetap aktif Mbak Rara. Ya betul. Mungkin masih ada Bu? Ya kalau pendidikan ya, kalau di universitas mungkin sudah namanya universitas Mbak Rara ya, profesornya banyak, doktornya banyak. Kalau kami rata-rata masih master, yang dokter ini lagi sementara pendidikan termasuk saya. Jadi insya Allah secepatnya. Amin. Ya jadi untuk yang pendidikan dokter juga sudah ada beberapa yang lagi kuliah di luar kota. Khususnya saya mungkin stay saja dulu di sini karena kenapa harus stay ya, masih banyak urusan yang harus dikerjakan di kampus. Ya itu saja mungkin Mbak Rara. Sekalian nih Bu, closing statement untuk Tribuners nih. Para Tribuners. Ya, para Tribuners di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri mungkin. Jadi info tentang Politeknik Bosowa mungkin banyak yang tidak tahu di mana itu Politeknik Bosowa. Jadi mungkin hari ini kita betul-betul diberikan kesempatan untuk memperkenalkan kampus kami Politeknik Bosowa di bawah Yayasan Aksa Mahmud. Jadi kami ada 2 unit pendidikan. Jadi untuk pendidikan tinggi ada Politeknik Bosowa. Harapannya betul-betul Tribuners bisa menimba ilmu ke kampus kami, menjadi SDM yang terampil, unggul, kemudian berdaya saing tinggi. Jadi khususnya Tribuners yang ada di sini supaya selalu fokus dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu memiliki daya saing yang tinggi. Apalagi di era pandemi ini jangan lupa karena daya saing itu paling penting sekali. Jadi para Tribuners kalau misalkan tertarik dengan Politeknik Bosowa, kunjungi website kami www.politeknikbosowa.ac.id/registrasi dan langsung di follow up dengan tim PMB kami. Oke, makasih Mbak Rara. Merdeka. Selanjutnya nih Pak dari Pak untuk Unibos nih Pak, closing statement untuk Tribuners. Baik, makasih Mbak Rara. Tribuners yang berada di seluruh Indonesia malah di dunia, tentu saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian untuk bergabung di The Best University South Indonesia and All Indonesian. Tepatnya adalah Universitas Bosowa. Jadi 100 of University kami posisi seperti itu sekarang Mbak Rara. Nah tentu kami ingin menjadikan kalian, saudara-saudara sekalian tentunya yang bergabung dengan Universitas Bosowa menjadi generasi unggul ya. Tentu terpercaya, cerdas, jujur, dan beretika sehingga kita bisa berguna bagi bangsa dan negara. Dan sebagai penutup paling akhir saya mau sampaikan, dengan modal 500 sampai 1 juta Anda sudah bisa belajar di Universitas Bosowa di Twin Tower-nya Makassar. Saya rasa itu Mbak Rara, dan sekali lagi terima kasih kepada Tribuners yang mengambilkan perhatian pada sore hari ini. Mudah-mudahan jangan lagi ditunda apa yang menjadi niat baik saudara-saudara untuk bergabung dengan Universitas Bosowa untuk menjadi bagian dari kami di universitas. Itu mungkin Mbak Rara. Terima kasih sekali lagi. Siap Pak. Terima kasih untuk seluruh tamu kita sore ini, dan tidak terasa Tribuners kita sudah sampai di penghujung acara, dan sampai bertemu di Jumat selanjutnya di Bincang Kampus dengan narasumber yang berbeda tentunya, dan rencananya semoga tidak ada halangan. Minggu depan kita akan membahas trik dan tips meraih beasiswa di luar negeri. Ini minggu depan nih Bu, dan untuk seluruh Tribuners di mana saja berada,
Corona masih ada, pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Kita semua punya masker dan jaga jarak. See you next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.